Mitra Poliyama. Saatnya kita ikuti Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Live on 104,2 Poliyama Top FM. Siaran ini Anda bisa tonton melalui live streaming YouTube dan Facebook Poliyama Top FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para mitra Poliyama dimanapun Anda berada. Kembali sore hari ini bersama Dia Rania dalam program Jaksa Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui Radio Poliyama 104,2 Top FM. Dan siaran ini juga para mitra Poliyama dapat kami informasikan, dapat para mitra dengar dan saksikan melalui live streaming di akun Facebook dan juga YouTube Poliyama Top FM Gorontalo, sehingga tentunya para mitra Poliyama tidak hanya bisa mendengar, tetapi juga para mitra bisa mengikuti perbincangan ini secara lebih luas, baik itu melalui radio maupun melalui platform digital. Dan tentunya seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa program ini merupakan kolaborasi bersama Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagai sebuah upaya untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat secara jelas, akurat dan tentunya terpercaya. Pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat penting, yaitu bagaimana kemudian proses perkara tindak pidana ini mulai dari pra penuntutan, terus juga penuntutan seperti apa hingga ke eksekusi ya. Dan tentunya tema ini para mitra Poliyama diangkat agar kita semua para mitra Poliyama dan juga masyarakat luas secara umum ini bisa memahami bagaimana suatu perkara pidana diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Tentunya telah kami hadirkan di sini di sore hari ini di Jaksa Menyapa pekan kali ini. Di periode kali ini kedua narasumber yang alhamdulillah sangat kompeten, cantik, masya Allah, luar biasa. Dan tentunya narasumber pertama ini ada Ibu Wanda Farda Wahdini SH. Selamat sore Ibu. Selamat sore Kakak. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu ya? Boleh. Oke, karena kakak aja. Calon ibu. Kalau belum ibu paling calon ibu. Oke, beliau merupakan penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon ahli pertama jaksa ya. Betul. Oke, dan untuk narasumber yang kedua ada Ibu Maharani SHMH selaku Kepala Subseksi 1 pada bagian intelijen. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Dea. Iya, selamat sore. Lebih mendekat lagi supaya kita ngobrolnya lebih hangat. mendekat ke mikrofon. Sudah sangat dekatkah ini? Sedekat Nadia. Masya Allah, luar biasa. Oke, dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebelumnya sudah hadir di Radio Poliyama. Kita sama-sama, terutama saya ingin belajar kepada seorang pakar hukum ya, bisa dikatakan, karena ini seorang penegak hukum. Jadi paling banyak dan suka berkecimpung di persoalan hukum ya. Apalagi kita membahas hari ini adalah proses perkara tindak pidana. Mungkin kita ke sebuah hukum pasti ada dasar-dasar perkaranya ya. Mungkin ke Ibu Wanda dulu ya. Kak Dea. Iya, sebagai pembuka mungkin bisa dijelaskan kepada para mitra, kepada masyarakat apa saja menjadi dasar hukum yang mengatur perkara pidana di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Kak Dea atas pembukanya. Jadi halo teman-teman pendengar Radio Poliyama Gorontalo. Ini juga suasananya mendukung ya untuk kita diskusi, iya, teman-teman. Betul. Jadi hari ini saya dengan Kak Rani
atau Ibu Rani akan sharing tentang edukasi hukum teman-teman. Seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Dea, kita akan membahas tentang bagaimana perkara pidana itu bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Salah satunya di sini kami ada di posisi jaksa dalam penanganan perkara pidana. Jadi perkara pidana itu diatur di undang-undang yang saat ini juga sudah ada undang-undang barunya, nanti akan kita kupas tuntas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana hukum materilnya itu diatur semuanya di situ. Apa sesuatu yang bisa dikatakan perbuatan tindak pidana atau suatu peristiwa itu bukan tindak pidana, kita mengacunya dari situ. Dan itu merupakan pembaruan dari undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang lama. Kalau hukum materilnya mengacu ke KUHP yang baru tadi, hukum formilnya tentang bagaimana penanganan perkara itu bisa dilakukan, itu kita mengacu di KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini juga sudah ada undang-undang barunya nih Kak Dea dan teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait dengan dasar itu Kak Dea. Iya, jadi ada KUHP, terus juga ada KUHAP ya. Ada tadi KUHAP disampaikan juga. Apa perbedaan fungsi antara keduanya ini? Ya, untuk fungsinya, kalau KUHP itu tentang apa yang akan kita buktikan di persidangan, atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu itu misalkan ada suatu peristiwa hukum, misal ada suatu fakta. Nah, fakta ini kita cek dulu apakah merupakan fakta biasa atau peristiwa hukum. Kalau peristiwa hukum, kita cek lagi apakah ini merupakan peristiwa pidana atau perbuatannya ini bukan merupakan perbuatan atau peristiwa pidana. Nah, itu mengacunya dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang 1 2023 atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan kalau KUHAP, hukum acara sesuai dengan namanya, itu mengatur tentang tata cara beracara dari penanganan perkara itu sendiri, mulai dari bagaimana proses penyidikan, sebelum penyidikan ada penyelidikan, kemudian bagaimana penuntutan dan juga persidangan hingga eksekusi nantinya. Iya, jadi tadi disampaikan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya tentang KUHAP. Kira-kira undang-undang ini apa yang diatur di dalam undang-undang tersebut? Mungkin Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dari Mungkin ke Ibu Maharani bisa disempurnakan. Baik, Kak Dea, ini saya sampaikan sedikit ya, kenapa kita mengangkat tema ini. Itu terkait urgensi karena KUHP dan KUHAP kita ini baru. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini baru diberlakukan di tahun 2026. Sehingga kemudian diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana itu mengatur tentang tindak pidana, yaitu itu ada tindak pidana pencurian, pembunuhan, dan di sini juga sudah diatur mengakomodasi tindak pidana lainnya seperti narkotika, tindak pidana kekerasan terhadap anak, tindak pidana korupsi. Jadi untuk KUHP-nya itu sendiri itu hukum materialnya. Jadi apa tindak pidananya itu dan apa sanksinya. Sedangkan kalau untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengatur siapa sih penegak hukumnya, siapa sih yang berproses dalam penegakan hukum, bagaimana proses penegakan hukumnya. Nah, itu yang diatur di dalam hukum formil. Iya, jadi bisa dibilang ya bahwa hukum pidana di Indonesia itu terdiri dari dua bagian tadi yang disebutkan, hukum pidana material yang itu mengatur tentang perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, kemudian hukum pidana formil yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum itu dilaksanakan. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan kami juga mempersilakan kepada para penelpon
penelpon yang ingin berdialog ataupun berinteraksi dengan kedua narasumber kami, bisa langsung masuk di line telepon yang sudah kami siapkan di 0851 79861042 melalui telepon seluler dan juga melalui via WhatsApp. Kami persilahkan untuk yang ingin bertanya melalui via chat juga kami persilahkan. Oke, setelah tadi kita membahas terkait dengan bagaimana dasar hukum daripada pembahasan kita ataupun topik kita di sore hari ini, mungkin ke Ibu Maharani mungkin dapat dijelaskan secara umum bagaimana kemudian tahapan-tahapan dalam proses perkara pidana. Baik Kak Dea, tadi sudah dikupas sedikit sama Ibu Wanda terkait tahapan perkara pidana. Itu ada proses awalnya, sebenarnya ada penyelidikan Kak. Iya. Terus ada penyidikan. Ini tuh biasanya dilakukan oleh instansi kepolisian untuk melakukan pengumpulan alat bukti, menemukan tersangka. Jadi ada proses-proses yang kemudian ini dilakukan oleh kepolisian. Nah, dalam tahap ini ada koordinasi antara kepolisian dengan kejaksaan. Oke, di sini kemudian beralihlah ke tahap pra penuntutan. Jadi apabila SPDP sudah masuk Kak Dea, itu sudah ada kewenangan jaksa untuk melakukan koordinasi dengan penyidik. Di situ akan ditentukan nih SPDP-nya masuk, siapa jaksanya. Itulah yang akan melakukan koordinasi dengan penyidiknya. Di tahap pra penuntutan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut Kak, bagaimana sih proses pra penuntutannya, apakah langsung berkasnya ini sudah terpenuhi. Seperti itu. Untuk tahap penuntutan itu nanti akan dimulai dengan proses pembuatan surat dakwaan. Ada tahap 2 apabila sudah terpenuhi, kemudian pelimpahan ke pengadilan itu sendiri. Kalau itu belum terpenuhi gimana? Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini cuma kulit luarnya saja. Jadi ada beberapa tahap. Jadi di tahap penuntutan itu ada persidangan juga. Kemudian ada putusan pengadilan. Nanti setelah ada putusan pengadilan ini akan menjelaskan apa sih yang perlu dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor. Nah, di tahap inilah disebut dengan eksekusi. Jadi itu ya 3 poin tadi, pra penuntutan, penuntutan sampai eksekusi ya. Mungkin Ibu Wanda bisa menambahkan terkait dengan tahapan perkara pidana ini. Iya, tentang tahapan perkara pidana tadi oleh Kak Rani sudah disebutkan tentang penyidikan. Selain polisi, sebetulnya juga ada penyidik-penyidik lain, semisalnya dari Bea Cukai, PPNS ataupun perpajakan, sesuai dengan peristiwa pidana atau sesuatu yang konteksnya sesuai dengan ranah mereka. Kemudian terkait dengan peratut, penuntutan, putusan pengadilan dan juga eksekusi, tadi Kak Rani juga menyebutkan ada koordinasi antara polisi dan jaksa. Itu sebetulnya juga hal yang termasuk salah satu hal yang diperbarui di KUHP yang baru atau KUHP maksudnya yang baru di pasal 59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mana di tahap itu jaksa sudah mulai bisa berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam hal ini terkait dengan apa-apa saja yang harus diperhatikan untuk kelengkapan berkas itu sendiri. Oke, dan penjelasannya kita tahan dulu karena kita akan kasih kesempatan dulu kepada para mitra Poliama yang sebentar menyatu bersama kami saat ini. Ini ada pertanyaan melalui live chat. Assalamualaikum Mbak Jaksa, saya Bayu di Telaga. Belakangan ini masyarakat di Kota Gorontalo cukup sering mendengar adanya penanganan kasus tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan proyek-proyek daerah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Kejaksaan memastikan bahwa setiap proses penanganan kasus korupsi ini berjalan transparan dan tidak tebang pilih, apalagi ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki jabatan atau pengaruh. Oke, itu satu chat dan kita ke penelpon dulu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Amran Kaharu di Kelurahan Pulbala. Pak Amran Kaharu, Pulbala Kota ya Pak Amran? Pulbala Kota. Siap, silakan langsung kedua narasumber. Begini Pak, Ibu narasumber yang ada di Poliama.
sementara peringatan. Kecil dulu. Iya, silakan Pak Amran. Begini Ibu, ada kejadian ini bukan cerita di keluarga saya Ibu. Ini bicara Kejadian kasus itu- ya, Pak Amran ya, bicara kasus ya. Iya, kasus. Iya, silahkan. Kasus pelecehan seksual di bawah umur yang terjadi di Bolehuto. Kebetulan orang tua daripada korban ini adalah jadi penakan saya. Permasalahannya dari bulan Oktober kalau tidak salah, November 2025 sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Yang menjadi satu pertanyaan kami, apa yang menjadi kendala sehingga perkara ini sedikitnya agak terlambat ditangani. Tapi Sedangkan Pak Amran, lain- halo Pak Amran. Tapi Pak Amran Ya. sudah mencari tahu bagaimana kemudian kasus ini justru lambat penanganannya. Oh iya, karena begini, setelah kami hubungi, saya cek apa kendala daripada masalah ini sehingga sedikitnya agak terlambat penanganannya. Jawaban? Alasan mereka, sebelum saya mendatangi Bapak Camat, saya hubungi orang tua korban. Iya. Alasan mereka masih ada pergantian penyidik, sehingga agak terlambat untuk penyelesaian masalah ataupun penanganan ini. Setelah saya dari orang tua korban, saya langsung ke Bapak Camat Bolehuto di rumah dinasnya. Iya. Setelah ditelepon oleh Bapak Camat, itu alasannya sama, masih menunggu karena masih ada pergantian penyidik. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah pergantian penyidik itu menyebabkan masalah ini seolah-olah jadi agak terlambat penanganannya? Iya. Oke. Karena di sisi lain, Iya. korban maupun orang tua korban itu sudah dipanggil berapa kali, dan dari pihak perlindungan anak sudah 2 kali turun kepada rumah korban itu sendiri, tapi si tersangka ini belum terpanggil dan alasan mereka belum ada hasil. Oke, Pak Amran. Menjadi satu pertanyaan, apa penyebabnya? Apakah karena hasil visum itu belum ada atau bagaimana sampai terlambat penanganannya? Baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Amran Kaharu yang ada di Kelurahan Pulau Bala, Kota Gorontalo. Jadi sudah ada 2 pertanyaan, satu dari live chat di chat WA Poliama sama tadi dari penelpon. Mungkin kita terima satu penelpon lagi ya. Pak Amran tadi ya. Iya, Pak Amran tadi ya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pemandu acara. Terima kasih para jaksa. Dengan siapa dulu di mana? Dengan Pak Bapak? Yusuf Maliki di Telaga Jaya. Pak Yusuf Maliki, silakan. Karena yang berhadapan dengan kami ini SH, MH, SH, MH. Pakar hukum. Ya, sarjana hukum dan magister hukum. Masya Allah. Oke. Luar biasa ini. Dan saya lihat masih muda-muda ini. Iya. Menyambung Silakan. apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi. Iya. Pertanyaan juga sama. Karena kami sebagai masyarakat yang mencari kebenaran. Sudah selesai apa yang ditanyakan oleh Pak Amran itu. Nah, kira-kira saya mau mencari kemana arah untuk kami mencari keadilan ini. Yang tadinya perkara ini seakan-akan tersendat-sendat. Kira-kira kemana kami kami temui, kira-kira pakar yang mana yang harus berikan jalan kami agar kami sebagai masyarakat yang ingin cari keadilan ini benar-benar apa yang kami tuntut ini kami merasa puas. Oke. Kami tidak merasa berasumsi bahwa hukum ini hanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Siap. Yang kedua, Iya. kalau apabila masalah KDRT Iya. dari kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan.
apabila di antara kedua belah pihak ini suami dan istri, dan ini sudah mulai tahap untuk persidangan, apakah masih bolehkah mereka untuk menarik perkara untuk rujuk kembali, atau tetap pengadilan tetap menjalankan sidang, atau sudah boleh untuk dipending untuk menjadi mereka akan rujuk kembali? Oke. Masih Apakah ada? pengadilan tetap melanjutkan sidang atau dihentikan saja di situ, karena sudah ada kesepakatan untuk mereka berdua ini Untuk merujuk ya. Oke. Ya, betul. Masih ada Kira begitu, pertanyaan karena saya lagi? masih memberikan kesempatan Oke, pada orang siap. lain. Dua saja itu pertanyaan saya, Bunda Host dan juga para jaksa yang hadir menjadi pemandu acara Iya. di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya kita tahan dulu ya karena sudah sangat banyak pertanyaan, nanti kita buka di sesi berikutnya. Sangat antusias ya Kak, luar biasa. Iya. Luar biasa. Sangat menarik pembahasan kali ini. Iya, karena memang persoalan hukum itu di mana-mana pasti Iya. kita ketemu Jadi hukum. atensi, berkaitan dengan aturan ya. Iya, oke, ke pertanyaan di chat dulu ya. Terkait dengan adanya kasus tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan proyek-proyek daerah. Bagaimana kejaksaan itu memastikan bahwa setiap proses penanganan kasus korupsi ini berjalan transparan dan tidak tebang pilih, apalagi jika melibatkan pihak-pihak yang memiliki jabatan atau pengaruh di daerah mungkin barangkali. Oke, silakan ke Ibu Maharani atau ke Ibu Anda. Terima kasih Kak Dea ya. Sebelumnya apresiasi dulu untuk masyarakat Kota Gorontalo atau bahkan ada yang di luar itu atas antusiasnya dalam perbincangan kita yang mungkin singkat hari ini. Iya. Tadi pertanyaan dari Pak Bayu Iya. dari Telaga terkait dengan penanganan korupsi. Bagaimana kejaksaan memastikan integritasnya dan juga tidak pandang bulu. Ada dua hal yang tadi saya bold ya dari pertanyaannya. Yang pertama ada proyek daerah dan kemudian ada pihak, dalam hal ini pejabat atau seseorang yang memiliki pengaruh. Apakah menjadi hambatan seperti itu ya? Iya. Memang menjadi atensi perkara korupsi. Mungkin di seluruh daerah di Indonesia juga, dan itu juga sejalan dengan semangat Pak Presiden untuk memberantas tindak pidana korupsi. Karena kalau berkaitan dengan proyek daerah, pasti erat kaitannya dengan penggunaan uang negara, yang mana itu juga uang dari rakyat atau masyarakat, yang mana pasti proyek daerah itu diperuntukkan untuk kesejahteraan keberlangsungan hidup masyarakat juga. Nah, apabila ada penyelewengan, maka itu juga perlu kita pantau penanganannya, perkaranya. Kemudian terkait dengan pihak yang melakukan penyelewengan terhadap proyek daerah itu sendiri, dalam hal ini pejabat, tentu masyarakat pasti juga ada rasa khawatir apakah pengaruhnya itu bisa mempengaruhi penanganan perkara. Tentunya hal itu seharusnya memang tidak, dan tentu Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo berkomitmen ya Kak Rani bahwa kita memang sesuai dengan SOP. Lalu bagaimana cara memastikannya? Pastinya Kejaksaan memiliki SOP dan kita mengacu pada aturan-aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita di Indonesia memiliki aturan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga ada beberapa pembaruan di KUHP yang baru. Nah, semangat dari KUHP yang baru ini juga itu memiliki semangat-semangat baru, seperti halnya hal-hal yang ketentuan mana, apabila ada dua ketentuan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, maka yang diambil adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa, seperti itu. Tapi kita juga tidak serta-merta dalam memberlakukan ketentuan itu. Kita juga melihat bagaimana anatomi kasusnya, bagaimana mens reanya, karena korupsi ini erat kaitannya dengan kesalahan administrasi. Iya. Terkadang pihak-pihak yang menyelewengkan ini hanya berdalih kesalahan administrasi, tapi kita uji lagi di situ. Nah, disitulah maka dari itu Kejaksaan memiliki kewenangan khusus juga Kak Dea ya di tindak pidana korupsi ini, masuk ke dalam bidang pidana khusus karena kita juga bisa menjadi penyelidik. Kita punya kewenangan dalam hal menyelidik di tindak pidana korupsi. Jadi karena itu tindak pidana khusus, kita punya kewenangan untuk melakukan proses menentukan ini tindak pidana korupsi atau bukan, mencari tindak pidana atau bukan di tahap lidik, dan apabila ada dua alat bukti yang cukup bisa masuk ke penyidikan, yang mana nanti diuji lagi, dicari lagi siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kemudian juga
terkait dengan kerugian negara. Karena di korupsi ini ada unsur kerugian negara, biasanya di pasal lama itu pasal 2 pasal 3, kalau di KUH baru itu 603 604. Nah, ini juga yang menjadi atensi bagi masyarakat terkait dengan kerugian negara, karena uangnya bisa kembali nggak, biasanya seperti itu. Itu juga kita mengacu ke aturan dan siapa yang menikmati, siapa yang akan dikenai UP di tuntutan nanti, itu juga kita uji berdasarkan dengan aturan. Jadi kalau ditanya bagaimana memastikan, tentu kita juga saling mengawasi ya dalam bekerja, dalam arti kita berkoordinasi antar penyidik sesama instansi kejaksaan, kemudian bekerja dengan tim, dan kita juga betul-betul teliti dalam penanganan tindak pidana korupsi. Mungkin begini Ibu Wanda dan Ibu Maharani, kebanyakan ya biasanya stigma di masyarakat, mereka menilai ketika ada kasus yang mungkin itu adalah kasus biasa dan masyarakat biasa yang menemui kasus itu, prosesnya cepat. Justru kalau ada kasus-kasus yang mungkin di level tadi, entah dia berpengaruh dalam suatu daerah, seperti mungkin ada beberapa kasus mantan-mantan yang berpengaruh ya, pejabat lah katakanlah. Ini kasusnya ada di tahun misalnya 3 tahun sebelumnya, di 2023 misalnya, baru diangkat 2026. Itu juga mungkin yang menjadi stigma di masyarakat. Kenapa sih harus ada pilah-pilih begitu dalam hal proses hukum begitu? Bagaimana kemudian menghilangkan stigma di masyarakat seperti itu, Mbak? Jadi perlu diketahui juga Kak Dea, memang itu betul, stigma masyarakat kadang protes, kenapa ini tahun anggaran proyeknya itu 2022 misalnya, atau 2020, tapi baru ditangani 2023 atau 2025. Nah, kalau dari bidang pidana khusus sendiri biasanya ada berbagai sumber dalam kita bisa mencium adanya penyelewengan atau perkara. Misalnya laporan masyarakat, ataupun adanya temuan dari instansi yang berwenang untuk mengaudit, seperti halnya BPK atau BPKP dan instansi-instansi lain yang berwenang. Jadi bagi masyarakat Kota Gorontalo khususnya, kalau misalkan ada yang mengetahui penyelewengan anggaran proyek atau tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun, itu bisa feel free untuk dibuat saja aduan ke Kejaksaan Negeri Kota, karena kita sangat menerima informasi-informasi tersebut untuk percepatan juga tentunya. Oke. Kak Rani ada yang mau Oke, Kak. Saya tambahkan sedikit seperti ini. Kadang tuh masyarakat berpikir, kenapa kalau kami orang yang biasa-biasa saja itu cepat, tapi kalau orang yang penting, punya pengaruh, itu kenapa lama ya prosesnya? Seperti ditunda-tunda. Seperti di garis bawahi. Iya, seperti ditunda-tunda. Saya jelaskan sedikit. Kadang yang di masyarakat itu adalah tindak pidana umum. Mohon maaf sebelumnya. Jadi tindak pidana umum itu prosesnya saya bisa katakan tidak terlalu rumit. Sedangkan kalau untuk yang biasanya itu pejabat yang kemudian ternyata menyalahgunakan kewenangannya atau dia menimbulkan kerugian negara, itu masuknya kan tindak pidana khusus. Ya. Dia tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana korupsi ini lebih butuh waktu yang lebih lama untuk proses penanganannya, karena baik dari segi administrasinya itu harus dicari, didalami. Misal seperti ini Kak Dea, ada proyek, masyarakat kan bilang, kenapa itu proyeknya di tahun 2019 baru ditanganinya sekarang, baru dikatakan ada korupsi. Seperti ini Kak Dea. Proyek berjalan di kejaksaan itu tidak bisa langsung dilakukan pemeriksaan. Oke, jadi ada masa retensi biasanya. Berapa lama biasanya? Masa retensi itu tergantung masa pemeliharaannya mereka dari kontrak Kak Dea. Biasanya itu pun dari masa retensi itu kemudian dari pihak BPK itu bisa memberikan kesempatan untuk memperbaiki, misalnya ada CCO, itu bisa diperbaiki dengan masa retensi itu, masa pemeliharaan itu. Seperti itu Kak Dea. Dan kita perlu nih
kerjasama dari masyarakat. Misalnya, kalau memang ditemukan hal-hal yang sepatutnya layak diduga ada tindak pidana korupsi, masyarakat bisa mengadukan ke kami. Iya. Di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Kak Dea, ada Halo JPN. Halo JPN itu memang dia itu di Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Tapi Kak Dea, itu bisa untuk masyarakat mengadu terkait pidana umum, pidana khusus, dan juga perdata. Jadi bisa ditanyakan nanti apabila sudah diketahui masalah masyarakat ini apa, nanti diarahkan, oh ini masalah perdata nih karena dia perceraian. Oh ini korupsi, dibawalah ke Pitsus. Oh ini pencurian, pelecehan, dibawalah ke ranahnya. Meskipun prosesnya masih ada di tingkat kepolisian. Oh bisa bertanya dulu Kak Dea. Jadi bertanya, konsultasi ya. Konsultasi Kak Dea. Jadi ditanya ada nih misalnya Kak Dea, Iya. ada anak saya ini atau keponakan saya dia diiniin sama seseorang. Iya. Kadang kan sebagai korban merasa takut ya. Iya, apa iya, yang harus betul. dilakukan? Saya terekspos misalnya, Iya. kan? Ya. Bagaimana sih apa yang harus saya lakukan? Dan cukup digarisbawahi Kak Dea bahwa untuk tindak pidana umum itu untuk laporannya ke kepolisian. Iya. Kenapa kepolisian ada dibilang polsek? Untuk menjangkau masyarakat lebih dekat. Iya, betul ya. seperti itu, Kak Dea. Polseknya pun ada babinsainya ya, supaya lebih kecil lagi dalam lingkungan kecil ya. Jadi Kak Dea, itulah yang merangkul untuk pertama kali. Ini sudah menjawab dengan Pak Amran tadi. Iya. Bisa sekalian dengan Pak Yusuf. Kemana kan mengaduhnya? Ke polsek terdekat. Kalau memang benar yang dikatakan Pak Amran tadi, ke camat dulu, ke kepolisian kemudian, itu hal-hal yang sudah benar untuk dilakukan. Adapun ditanyakan kenapa prosesnya berlarut-larut, lambat. Dari alasannya- Oktober 2025. Iya. Kita dari pihak kejaksaan itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau berkas belum diserahkan Dari kepolisian? Dari kepolisian belum ada SPDP, mungkin masih tahap penyelidikan, belum penyidikan, sehingga belum ada koordinasi antara penyidik dan kejaksaan. Tapi alasannya katanya tadi Pak Amran karena ada pergantian penyidik sehingga lama. Apakah itu mempengaruhi proses perkara itu bisa lambat? Seharusnya sih tidak mempengaruhi. Karena di kejaksaan sendiri pun berganti. Saya saja baru Kak Dea. Iya, Jadi tidak ada sebenarnya yang mempengaruhi hal itu. Organisasi. Iya, dalam organisasi pasti ada yang namanya berpindah, ada Iya. orang baru. Jadi Kalau tidak seperti jadi itu alasan. mungkin ya, kalau logikanya saya, kalau ketika ada pergantian terus ada beberapa kasus harus ditunda, harus diselidiki lagi dari awal, dan itu gimana nih? Karena sampai ini tertunda soalnya. Seharusnya sih tidak seperti itu. Harusnya Iya. tidak seperti ini ya. Iya. Jadi kemana kira-kira kalau kita melihat, kita menarik benangnya, kita tarik benang merahnya nih. Kira-kira kenapa ini kasus ini seperti ini? Silahkan ke polsek terdekat. Bisa ditanyakan juga ke bapasnya. Itu bagaimana sekarang prosesnya? Mungkin sebenarnya tuh saksinya kurang, sehingga gitu. mungkin dibutuhkan koordinasi saja dengan penyidiknya. Iya. Iya. Oke, jadi begitu ya Pak Amran. Terus mungkin langsung ke pertanyaan Pak Yusuf tadi sudah ya? Oh, kalau Pak Yusuf itu perceraian ya. Iya, Bagaimana kalau sudah rujuk? Mohon maaf, kalau jaksa itu sebenarnya tidak untuk kasus Perceraian ya? Iya. Tapi katanya apabila masalah KDRT, kemudian berkasnya ini sudah dari kepolisian, terus ke kejaksaan, terus pengadilan, mau ditetapkan kasus KDRT ini, terus mau rujuk nih korban sama tersangka, Oke. apakah itu masih bisa ditarik berkasnya atau gimana? bisa. Bisa. Ada delik biasa dan delik aduan. Saya jelaskan sedikit boleh? Iya, boleh, Supaya silakan. lebih paham. Jadi delik biasa itu seperti
pembunuhan, kita tidak perlu melakukan laporan atau aduan ke kepolisian. Iya. Kalau untuk KDRT harus ada aduan dari korban, karena orang yang merasakannya adalah korban. Iya. Orang yang iya. tersakiti adalah korban. Iya. Dia yang berhak untuk melakukan aduan. Jika di kemudian hari korban ini menarik aduan, itu sah-sah saja. Jadi keputusan seutuhnya ke korban ya. Iya, karena itu ranahnya privasi sebenarnya. Dia merasa nggak? Kan kadang bentuk ada yang merasa enggak kok, itu bentuk cintanya ke saya. Iya. Memang physical attack kayaknya kan. Mohon maaf ya Iya, kan. iya. Tidak semua orang menganggapnya KDRT. Iya, betul. Iya. Jadi dikembalikan ke pribadinya. Apakah dia menganggap itu KDRT? Silahkan adukan. Jika ternyata dalam prosesnya ini, ternyata saya tidak bisa hidup tanpa dia, iya kan? Bisa ditarik. Meskipun sudah dalam proses pengadilan tadi ya. Bisa juga kalau misalnya ini sudah di tahap proses persidangan atau sudah tahap 2, bisa namanya ada RJ. Restoratif justice. Jadi pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi tidak perlu ada proses persidangan. Oh, gitu. Yang penting kedua belah pihak sama-sama mau untuk berdamai. Untuk rujuk lagi ya. Oke, mungkin ke Ibu Anda bisa ditambahkan terkait dengan 2 pertanyaan tadi dari Pak Amran dan Pak Yusuf Maliki. Iya, terkait 2 pertanyaan tadi, Pak Yusuf dan Pak Amran sudah terakomodir di jawabannya Kak Rani ya. Kalau untuk Pak Yusuf yang terkait dengan perceraian tadi, kalau sekedar konsultasi mungkin ke bidang datun ya, perdata, untuk bagaimana sih dari segi hukum, dari kacamata hukum terkait dengan ranah rumah tangga, itu bisa juga di Jaksa Pengacara Negara dalam hal bidang datun. Dan juga di kejaksaan itu biasanya ada penyuluhan hukum gratis keliling. Kita pernah beberapa kali, kalau teman-teman pernah lihat juga di Jalan Panjaitan, itu kita juga menerima adanya konsultasi-konsultasi begitu Kak Dea, terkait dengan perdata. Seperti sosialisasi begitu ya? Iya, sosialisasi. Jadi di sana ada masyarakat yang beberapa datang itu tanya tentang warisan juga ada, tanya tentang kalau ada peristiwa hukum di keluarga gimana, itu juga bisa ditanyakan. Macam-macam kasus ya ditanyakan. Kasus kita ada. Tapi kalau mau datang ke kantor, kita juga sudah menyediakan ruang konsultasi terkait dengan berbagai permasalahan hukum. Kalau yang Pak Amran tadi kurang lebih sudah disampaikan terkait dengan proses. Yang pasti kalau di kejaksaan adanya rotasi organisasi tidak mempengaruhi penanganan perkara. Tentu kami semangatnya percepatan. Tapi kalau itu memang belum di tahap penyidikan, tentu belum di ranahnya kejaksaan. Tapi gitu. Untuk kasus ini apakah bisa ditanyakan ke kejaksaan langsung atau gimana ini? Terkait dengan kasusnya yang terkesan lambat ditangani? Di sekedar konsultasi untuk penyelesaian atau langkah hukum mungkin bisa, tapi kalau untuk dilimpahkan kita tentu ada alur sesuai dengan KUHP untuk pidana umum ke kepolisian terlebih dahulu. Oke. Dan kayaknya sudah tidak sabar lagi yang di line telepon mau bergabung. Saya kasih kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari selamat sore Ibu Jaksa. Ini dari Eni Nasileu di Bakti, Kecamatan Pulau Bala. Pak Emi di Pulau Bala, silakan. Ya, Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo ya. Kecamatan Pulau Bala. Oh iya, siap. Setelah menyimak dari awal penjelasan jaksa ini, beberapa penanya ini mungkin macam-macam juga, tapi ada salah satu masalah yang mungkin belum dijelaskan dan belum ditanyakan oleh penelpon sebelumnya ini. Yang sudah dijelaskan ini kalau buat saya, menurut saya menyimak ini, bahwa asusila ini tadi sudah disampaikan bahwa Ibu Jaksa ini sudah menyampaikan, sudah menyinggung perdata. Jadi kalau buat saya ada salah satu masalah yang belum pernah disinggung, terutama kriminalitas. Jadi kalau menurut
kami, menurut pengalaman saya, kasus ini asusila, perdata, dan kriminalitas. Jadi menjadi pertanyaan di sini. Tadi sudah disampaikan atau sudah dijelaskan bahwa KUHP sekarang ini sudah KUHP baru. Jadi sudah KUHP lama dan sekarang sudah KUHP baru. Iya. Apakah pengaruh atau gara-gara KUHP baru ini? Kalau menurut pengalaman saya, mengapa asusila ataupun perdata lama prosesnya? Dia kalau kriminalitas, misalnya pembunuhan, membunuh, itu cepat. Jadi pertanyaan kami, kira-kira apa perbedaan asusila, perdata dengan kriminalitas? Kalau buat kami, pengalaman saya, kalau dibuatkan seperti kriminalitas itu KUHP, perdata ataupun asusila, mungkin juga sudah cepat penyelesaian. Tapi sekali lagi pertanyaan kami, apa perbedaannya asusila, perdata dengan kriminalitas? Kriminalitas ini cepat ditangani dan cepat ada penyelesaian. Oke. Nah, itu pertanyaan kami. Kira-kira apakah sudah ada perbedaan KUHP lama atau KUHP baru sekarang? Oke. Mungkin cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga ternyata pertanyaan melalui live streaming kami di Facebook. Pak Holin Hasan, apakah menjadi salah satu pelapor setiap kasus itu harus dibiayai sehingga menjadi setiap laporan sepertinya sering lambat ya? Oke, kita tahan dulu untuk pertanyaan, kita ke penelpon berikut. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Niko di Telaga. Oke, silakan Pak Niko. Ya, langsung saja di jaksa. Pertanyaan saya begini, karena ini sudah kejadian sudah berlalu. Kejadian juga ini mengenai asusila ya atau pelecehan. Kejadian ini sudah berlalu. Iya. Cuman pertanyaan saya begini, anak-anak di bawah umur ini berhadapan dengan namanya pelaku. Nah, pelaku itu termasuk tidak mengajak, tidak memanggil, tidak membujuk, dan tidak merayu. Ya, ini kasusnya ya. Hanya oknum-oknum yang korban ini yang istilahnya yang menawarkan diri lah, seperti itu, bahasa kasarnya itu. Tapi sudah seperti itu. Nah, ketika persoalan ini sudah diketahui oleh keluarga atau kedua orang tua mereka, itu dilaporkan ke pihak kepolisian, bahkan diteruskan sampai ke kejaksaan maupun ke pengadilan gitu. Nah, kira-kira seperti apa kasus ini? Apa ini memang pidana murni atau seperti apa? Karena ini yang namanya pelaku ini bukan membujuk dan lain-lain tadi. Ini tawarannya si korban tadi itu, dan korban ini ada 2 dan pelaku ada 4. Dan yang pelaku 4 ini tidak satu tempat, berbeda-beda tempat dan punya sudah berkeluarga seperti itu, bahkan sudah umur tua lah seperti itu. Okay. Nah, kira-kira seperti apa kasus ini, murni pidana atau seperti apa? Pertanyaan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 penelpon dulu, dan tadi ada 1 pertanyaan juga di live Facebook. Mohon maaf untuk yang masih ingin bergabung, kami tahan dulu karena kedua narasumber ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari 2 penelpon tadi. Silakan ke Ibu Maharani, silakan.
Baik, terima kasih atas antusiasnya yang sangat luar biasa. Materi saja belum selesai, Kak Dea. Iya, makanya Allah, kita Masya baru Allah. di proses ya. Baru 2 slide, Kak Dea. Baik. Luar biasa sih, ini sangat kritis Pak Ami ini. Kenapa kalau kriminalitas seperti pembunuhan kesannya seperti lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan asusila? Iya. Saya analogikan seperti ini supaya mudah dipahami. Iya. Kalau kriminalitas pembunuhan biasanya Kak Dea itu lokus dan tempusnya, lokasi dan waktu kejadiannya sudah jelas. Iya. Sudah ditemukan korbannya kan? Iya, ada. Tinggal mencari pelakunya. Kita mencari saksi, orang-orang yang mungkin melihat, melintas, atau mengetahui bagaimana sebelumnya dia dari rumah atau dari mana, Kak Dea. Jadi saksinya itu tidak terlalu susah. ribet, tidak susah untuk prosesnya. Sebenarnya juga susah sih Kak Dea, cuma kan Mungkin bisa lebih cepat ya, lebih cepat ditemukan. sehingga kesannya lebih cepat begitu kan. Penanganannya juga cepat. Iya. Sedangkan kenapa kalau asusila itu lebih lama? Karena biasanya ini alat buktinya kurang, Kak Dea. Kalau asusila itu melibatkan dokter. Visum tadi ya. Butuh visum dan sekarang itu untuk memastikan anak ini punya trauma, ada visum psikiatrium namanya. Jadi ini anak diteliti lagi bagaimana sih dari tindakan ini, apakah menyebabkan anak ini menjadi trauma, apakah dia takut untuk bersekolah, bagaimana kemudian pemulihan anak ini untuk bisa melanjutkan hidupnya dengan adanya proses ini. Apalagi di sekolah dibully sama teman-temannya ya. Psikologi anak itu benar-benar. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga Kak Dea. Sudah korban di tindak pidana ini, dia juga korban di lingkungannya, baik di sekolah, mungkin di lingkungan masyarakat, orang tuanya juga bisa kena Kak Dea. Iya. Itu salah satu resikonya. Bagaimana itu kemudian anak ini bisa dijaga, Kak Dea. Inilah kenapa sistem peradilan pidana anak itu sangat terhadap anak dibuatkan tersendiri Kak Dea, sistem peradilan pidana anak ini untuk kemudian korbannya itu seperti apa, bagaimana prosesnya, perlu didampingi orang tua, ada kemudian bapas dari pekerja sosial juga untuk anak ini biasanya juga ke rumah singgah Kak Dea, dibawa ke rumah singgah untuk kemudian dijauhkan dulu dari lingkungannya. Apalagi kalau sampai mohon maaf anak ini hamil kemudian melahirkan, anaknya itu bagaimana? Prosesnya ini kan terus berlanjut. Jadi bukan mungkin lebih cepat karena tidak terlalu ribet. Kalau sejauh ini mungkin untuk Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo ada kasus seperti ini, dan kira-kira berapa lama biasanya selesai ketika ada pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan? Kalau kita sih, kalau sudah dari kepolisian kemudian berkasnya belum lengkap, kami cuma diberi waktu 7 hari Kak Dea. Waktunya 7 hari. Jadi nanti penyidik lagi yang melengkapi. Setelah berkasnya datang, kemudian sudah lengkap, langsung tahap 2 Kak Dea. Jadi di kami tuh sebenarnya tidak terlalu lama karena dibatasi waktu juga. Biasanya seperti itu. Kalau kasus sudah kejaksaan, pelimpahannya ke kejaksaan, pasti itu tidak akan lama. Tidak akan lama. Ini kira-kira lamanya di mana nih sebenarnya? Karena memang untuk penyelidikan dan penyidikan itu butuh proses yang lebih lama karena pengumpulan bukti, alat buktinya itu. Oke, mungkin Ibu Wanda bisa menambahkan? Kak Dea, sudah tepat yang disampaikan oleh Kak Rani tadi. Jadi intinya kenapa pembunuhan terkesan lebih cepat, karena sudah jelas ada peristiwa pidana, sudah ada korban, tinggal cari pelaku. Bahasa gampangnya seperti itu. Mungkin rumit-rumit apabila ini pembunuhannya di lokasi yang seperti apa atau caranya seperti apa, entah perlu nanti dicek lagi di korbannya seperti apa cara membunuhnya. Kalau untuk
kekerasan seksual atau tindak pidana seksual, pelecehan dan asusila yang berbau asusila, apalagi melibatkan anak, tentu itu juga menjadi sangat rumit dan perlu hati-hati. Kita perlu memperhatikan mental dari anak apabila pelakunya itu anak maupun korbannya itu anak, karena dilindungi dengan undang-undang tentang perlindungan anak juga. Kemudian tindak pidana itu sendiri terkait dengan asusila, bagaimana sesuatu itu bisa dinilai sebagai perbuatan asusila atau perbuatan pidana itu sendiri. Kemudian pembuktiannya juga seperti apa. Kadang biasanya kan asusila dilakukan lokusnya atau lokasinya itu di tempat-tempat yang tidak merupakan public space atau tempat umum, sehingga kita perlu untuk mencari tahu siapa yang benar-benar melihat, menyaksikan atau mendengar dan mengetahui tentang peristiwa itu sendiri. Selebihnya kalau terkait dengan proses administrasi, ketika memang sudah 2 alat bukti sudah lengkap dan tidak ada pengembalian berkas perkara dari kejaksaan, tidak ada kekurangan formil maupun material, tentu sudah siap P21 tahap 2 dan bisa dilimpahkan ke pengadilan secepatnya. Oke. Tadi juga pertanyaan Pak Niko, seperti apa kasus asusila ini, masuk pidana murni atau maksudnya ini gimana? Pidana murni maksudnya pidana umum atau khusus? Iya, masuknya ke pidana umum ya. Tapi mungkin ada perbedaan delik, tadi sempat di-mention oleh Kak Rani, apabila terkait dengan seksual, kejahatan seksual itu masuknya ke delik aduan gitu. Ini juga pelaporan setiap kasus itu harus dibiayai sehingga ada perbedaan katanya. Pak Holid Hasan. Terkait dengan biaya, tentu ada asas peradilan cepat biaya ringan dan tidak ada biaya dalam setiap penanganan perkara. Oh iya, oke. Sudah dijawab semua pertanyaan ya. Kita lanjut lagi ke tema kita di sore hari ini. Mohon maaf untuk para penelpon. Proses perkara tindak pidana penuntutan ya. Tadi sudah masuk di mana? Penyidikan ya, penyidikan selesai. Penanganan perkara Kak Dea. Tapi luar biasa sih masyarakat. Oke, mungkin bisa dilanjutkan setelah tahap tersebut ke apa lagi yang dilakukan? Mungkin setelah pra penuntutan, ketika penelitian berkas oleh kejaksaan atas berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian, ini dalam hal pidana umum ya, Kak Dea dan teman-teman, bisa ke tahap penuntutan. Di situ akan disiapkan administrasi terkait dengan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian kita juga cek saksi-saksinya, alat buktinya. Kan kita yang dibebani untuk membuktikan dakwaan itu terkait perbuatan dari tersangka yang menjadi terdakwa pada saat itu. Kemudian ketika persidangan nanti juga akan dilihat kembali kan oleh seluruh aparat penegak hukum. Dalam hal ini ada hakim, ada penuntut umum, kejaksaan, dan kalau terdakwanya didampingi oleh penasihat hukum, itu nanti juga bisa memiliki hak masing-masing untuk membuktikan dan ataupun menyanggah apabila memang dakwaan ada yang tidak sesuai dengan perspektif dari terdakwa ataupun penasihat hukum, yang nantinya muaranya ada di putusan hakim itu sendiri. Ketika sudah disidangkan, dakwaan dibacakan, jika ada pembelaan maka ada pembelaan, dan di situ penuntut umum memiliki hak untuk menanggapi atau tidak. Kemudian apabila pembelaannya diterima maka putusan sela dan tidak dilanjutkan, tapi ketika pembelaan dari atau eksepsi dari penasihat hukum itu ditolak maka putusan sela dan bisa dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Disitulah nanti kami menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa pidana ini. Jika sudah saksi-saksi, nanti kita menyusun surat tuntutan, yang mana itulah keputusan final dari penuntut umum terkait dengan perkara ini. Apakah dia benar-benar terbukti, kemudian dijatuhi pidana berapa menurut dari kami, yang nantinya si penasihat hukum dan juga terdakwa memiliki hak kembali untuk melakukan mengajukan pledoi. Nanti keputusan akhirnya ada di majelis hakim di putusan itu sendiri. Setelah putusan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dilihat dulu pidananya apa, apakah pidana badan ataukah ada berbagai jenis-jenis pidana lainnya. Itu yang dinamakan dengan eksekusi dari penuntut umum. Berarti sudah sampai di tahap eksekusi sekarang ya. Mungkin bisa ditambahkan Ibu Mara nih. Oke. Ini Ibu Wandanya langsung masuk ya dari penuntutan langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Nah, yang jadi pertanyaan Kak Dea, apa sih yang dieksekusi oleh jaksa nih? Iya, betul. Kalau di tahap eksekusi, jadi yang mau
penetapan hakimnya itu, putusan hakimnya itu berisi apa sih? Ada pidana penjara. Iya. Itu akan dieksekusi. Berapa sih pidana badannya? 5 tahun kah misal? Di mana? Di penjara, di rumah tahanan. Terus apakah ada denda? Apakah ada denda? Dendanya berapa? Kalau tidak bisa bayar denda bagaimana? Iya. Subsidiarnya berapa? Apakah diganti kurungan berapa lama? Kemudian apakah ada uang pengganti? Nah, untuk tipikor biasanya ada uang pengganti. Berapa uang penggantinya? Sama dengan denda apabila tidak membayar uang pengganti, itu diganti dengan berapa lama untuk menjalani pidana badan. Kemudian ada juga terkait barang bukti. Barang bukti itu apa isi di putusannya, akan dikemanakan barang bukti ini? Apakah barang bukti ini kemudian dimusnahkan, dirampas untuk negara, atau dikembalikan kepada yang berhak? Seperti itu, Kak Dea. Oke, jadi itu tadi sudah dijelaskan secara rinci dan sangat terburu-buru ya sebenarnya karena memang waktunya sangat-sangat singkat, 1 jam. Bagaimana proses perkara tindak pidana dari pra penuntutan hingga eksekusi. Saya menarik tadi terkait dengan RG ya, itu belum dijelaskan mengenal istilah restoratif justice. Mungkin bisa dijelaskan singkat aja bagaimana penerapannya. Terus juga ada Halo JPN tadi, kontaknya mana? Oh iya. Oke, silakan. RJ. Oke, ini Kak Dea. Kalau RJ itu sebenarnya bisa dilakukan di setiap proses, Kak Dea. Iya. Baik di tahap penyidikan, kemudian apabila di penuntutan oleh jaksanya, bisa juga dilakukan pada saat proses persidangan oleh hakim. Jadi Kak Dea, RJ itu proses menyelesaikan perkara di luar peradilan. Jadi fokusnya itu kembali kepada keadaan semula. Jadi setelah tahap 2 itu penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke kejaksaan. Iya. Kemudian dilihat apakah ini kemudian bisa RJ. Jadi RJ itu ada persyaratannya. Jadi tidak serta-merta semuanya bisa RJ, Kak Dia. Iya. Ada syaratnya. RJ itu pelakunya harus pertama kali melakukan tindak pidana. Itu juga. Iya, jangan bisa. sampai pas RJ terus diulang lagi. Iya, nggak bisa residivis, Kak Dia. Oh gitu ya, residivis tidak ya. Iya. Terus ancaman pidananya paling lama 5 tahun, Kak Dia. Paling lama 5 tahun. Kemudian korbannya mau memaafkan, Kak Dea. Jadi kalau RJ ini kedua belah pihak harus saling memaafkan, dan yang keempat itu rela untuk membayar ganti rugi atau restitusi. Oke, mungkin tambahan lagi dari Bu Anda? Iya, Kak Dea, terkait dengan RJ itu tadi yang disampaikan dengan Kak Rani. Mungkin saya langsung ke Halo JPN ya. Iya. Itu cukup menarik juga. Jadi Halo JPN ini teman-teman merupakan transformasi digital dari Kejaksaan Republik Indonesia juga, berkaitan dengan pemberian konsultasi secara gratis mengenai dengan apapun permasalahan hukum yang bisa diajukan oleh teman-teman. Ini saya sudah memberikan contoh, mungkin terlihat teman-teman bisa membuka halojpn.kejaksaan.id. Itu ada website yang masih aktif juga dari semua kejaksaan, baik dari pusat maupun cabang kejaksaan yang ada di daerah-daerah. Satuan kerja kita, Kejaksaan Negeri Tinggi maupun di Kejaksaan Agung, itu bisa teman-teman mengakses Halo JPN. Di sini bisa melakukan apa, Kak? Nah, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum tentang apa saja. Nah, kalau dilihat dari websitenya ini, itu ada bidang pertanahan, hutang piutang, pernikahan dan perceraian yang tadi disebutkan oleh salah satu penanya. Kemudian ada hukum waris, pembubaran PT, kemudian juga perlindungan konsumen, pidana, dan legal drafting pun bisa ditanyakan di Halo JPN. Karena sejatinya memang semangat jaksa pengacara negara dari Datun Kejaksaan ini terobosan yang cukup masif dan banyak merangkul masyarakat, Kak Dea, terkait dengan permasalahan hukum. Oke. Tapi mungkin tambahan, kalau misalkan ribet, Kak, harus di website, bisa DM aja di Instagram Kejaksaan Negeri Kota.
ada buka IG-nya? subsidi Intel yang siap untuk merespon secara cepat. Instagramnya Ketemunya sama Ibu Maharani. betul di Kejari Kota Gorontalo. Kejari Kota Gorontalo ya. Bisa DM aja di situ, teman-teman pasti akan direspon. Oke. Dan kita masuk ke closing statement atas beberapa pembahasan kita di sore hari ini di Jaksa Menyapa, terkait dengan beragam pertanyaan tadi, terus juga dengan pembahasan kita tentunya terkait dengan proses perkara tindak pidana. Ke Ibu Wanda dulu. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Dea, Iya. host yang sangat interaktif juga. Masya Allah. Mengakomodir seluruh pertanyaan penanya. Dan sebelumnya closing statement, terima kasih sih untuk antusiasnya dari masyarakat Kota Gorontalo khususnya terkait dengan edukasi hukum. Karena betul tadi Kak Dea sempat mention juga di awal, negara kita, negara Indonesia berlandaskan hukum. Ya. Kita melakukan apapun pasti ada aturannya. Dan semangat pembaharuan dari regulasi-regulasi hukum itu juga sangat-sangat masif sekarang. Semuanya serba diatur. Iya. Sehingga kita nggak bisa semena-mena juga dalam bermasyarakat. Itu kuncinya. Kenapa apa-apa diatur ya, biar semuanya tidak ada yang terugikan. Semangatnya kan begitu. Dan tentu kita membahas di sini juga dalam rangka menyambut ketentuan baru, peraturan baru ya Kak Rani. Ada KUHP baru, KUHAP baru, yang mana peraturan hukum ketika sudah diundangkan itu dianggap semua masyarakat memahami dan mengetahuinya. Jadi teman-teman jangan sampai apatis terkait dengan ketentuan hukum, karena jangan sampai juga di kemudian hari ada tersandung permasalahan hukum karena kelalaian atau ketidaktahuan tentang hukum itu sendiri. Dan terkait dengan aparat penegak hukum, tentu selain kejaksaan ada berbagai aparat penegak hukum lain yang kita sifatnya berkoordinasi, bersinergi untuk kemaslahatan. Jika ada kejahatan, kita semangat memberantas, dan jika ada hal-hal yang perlu dikawal seperti proyek anggaran daerah, tentu kita juga mengacu pada aturan hukum untuk kebermanfaatan semuanya. Mungkin closingnya itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa, dan kita ke Ibu Maharani untuk closingnya. Baik Kak Dea, saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya, dan mungkin apa yang kami sampaikan ini apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo kepada masyarakat. Melalui bidang intelijen ini dilakukan sosialisasi. Ini termasuk sosialisasi penyuluhan hukum dengan Jaksa Menyapa. Ada beberapa yang dilakukan oleh seksi intelijen. Ini kan biasanya kepada orang tua masyarakat. Kita juga melaksanakan jaksa masuk sekolah. Ini langsung menyentuh adik-adik. Tadi kita banyak dengar ya, asusila itu terhadap anak ya. Iya, jadi menjadi urgensi buat kejaksaan melakukan upaya preventif pencegahan kepada masyarakat, kepada anak-anak, adik-adik, untuk mengetahui bagaimana hukum itu, bagaimana sih dalam bersikap, untuk kemudian kita bisa meminimalisir tindak pidana di Kota Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, luar biasa. Ini saya baru di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Luar biasa antusiasnya. Pertama kali jaksa menyapa. Aslinya mana nih Bu Maharani? Wow, saya Makassar. Tadi lupa nanya saat perkenalan. Oh, Makassar ya. Di Gorontalo sudah berapa lama? Kalau di Gorontalo saya sudah 2 tahun lebih, masuk 3 tahun. Masya Allah. Halo kakak SS. Oke, mungkin itu aja closing statementnya ya Ibu Maharani. Masih ada tambahan? Cukup. Oke. Terima kasih para mitra Poliama. Demikian perbincangan kita di sore hari ini dalam program Jaksa Menyapa di Radio Poliama 104,2 Top FM. Bagi para mitra yang mungkin belum sempat mengikuti secara penuh siaran ini, juga dapat kembali disiarkan melalui live streaming di akun Facebook dan YouTube Poliama Top FM Gorontalo. Dan semoga pembahasan kita ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses perkara pidana, mulai dari
penyidikan, pra penuntutan hingga eksekusi, sehingga ini dapat meningkatkan sebuah kesadaran kita terhadap hukum di tengah-tengah masyarakat. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wanda Farda Wahdini SH dan Ibu Maharani SHMH atas kehadiran dan waktu yang sudah bersama-sama kami memilih Poliama FM untuk bersosialisasi, ikut mengedukasi masyarakat terkait dengan hukum. Saya Diarania selaku moderator pamit, tetap patuhi hukum dan jadilah masyarakat yang sadar serta taat hukum. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan semua. Semangat. Para mitra Poliama, demikian telah kita ikuti Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, live on 104,2 Poliama Top FM. Terima kasih sudah mendengarkan acara ini. 37 tahun radio Poliama Top FM Gorontalo. Poliama Top FM Gorontalo. Makin asik, makin bersahaja. Makin bersahaja. Makin asik, makin bersahaja.